Shalom adik-adik semua, apa kabar hari ini? Kakak harap adik-adik semua sehat-sehat ya. Selamat hari Minggu semuanya. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah Minggu GKP Betani Tanah Tinggi. Mari kita mulai ibadah kita di hari ini. Yuk kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki.
Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Adik-adik semua, pagi ini kita mau mendengarkan cerita tentang mengembala domba. Suatu hari terdengar suara mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Melia segera membukakan pintu. Melia terkejut melihat seorang pria sudah kebasahan. Memang di luar pun sedang hujan. Bapak tersebut sedang mencari dombanya yang hilang. Melia lalu memanggilkan mamanya. Bapak tersebut bercerita bahwa sepulang mengembala, dia kehilangan satu domba. Memang domba ini sangat lincah dan suka sekali pergi keluar dari kawanannya. Bapak tersebut bertanya, barangkali Melia dan ibunya melihat dombanya di sekitar rumah mereka. Ibu Melia pun menawarkan minum dan beristirahat dulu dan berjanji akan bantu bapak tersebut mencari kambingnya yang hilang. Melia pun membuatkan teh hangat untuk bapak gembala tersebut. Sambil menunggu hujan, Melia banyak bertanya tentang bagaimana rasanya menjadi gembala. Dia terkejut betapa susahnya menjadi seorang gembala. Kalau tidak diajak keluar, maka gembala harusnya mencari rumput untuk mereka. Jika tidak ada di sekitar rumah, terkadang dia harus pergi jauh. Melia pikir rumput itu ringan ya. Rumput memang ringan, hanya sehelai. Tapi kalau untuk memberi makan puluhan domba, sangatlah berat. Belum lagi kalau gembala telat memberi mereka makan, maka para domba akan berteriak-teriak. Pak Gembala juga bercerita bahwa dia juga sedih kalau gembalanya jatuh sakit atau kurang sehat. Pak Gembala pun harus merawatnya hingga domba itu sembuh. Cimo, domba yang sedang hilang ini pun cukup menyusahkan. Terkadang lehernya harus dibebat atau dilangkungkan dengan kayu pemberat agar dia tidak bisa berlari jauh. Kadang Pak Gembala suka kasihan dan melepaskan bebatnya, tapi ternyata hari ini hilang. Melia merasa kasihan dengan Pak Gembala. Dia bahkan kehujanan untuk mencari dombanya yang hilang. Saat hujan berhenti, Melia dan ibunya membantu Pak Gembala mencari domba yang hilang. Melia sangat senang saat Cimo si domba yang hilang kembali ditemukan. Nah adik-adik, memang menjadi gembala itu tidak mudah. Saat Simon ditanya 3 kali oleh Yesus, apakah Simon mengasihi Yesus? Yesus pada akhirnya meminta Simon mengembalakan domba-dombanya. Domba-domba di sini bukan dalam arti domba sungguhan, tetapi maksudnya mengembalakan umat Tuhan yang percaya kepadanya. Yang susahnya pun sama dengan mengembalakan domba-domba sesungguhan. Kenapa Yesus meminta begitu? Karena Yesus bertanya dengan kata agape atau kasih pengorbanan. Tapi Simon hanya menjawab, "Ya, saya mengasihimu," dengan kata kasih filia, kasih persahabatan untuk paham, dan mau belajar kasih yang punya ketulusan dan pengorbanan. Maka Yesus meminta Simon untuk mengembalakan domba-dombanya. Nah, adik-adik juga harus belajar untuk punya kasih agape atau pengorbanan dengan cara mengasihi tidak hanya kepada teman dekat, tapi semua orang. Tuhan Yesus ingin kita mengasihi, bukan cuma mereka yang kita anggap teman saja. Memang mengasihi butuh pengorbanan seperti lelah
atau harus berbagi makanan atau uang. Tapi itu adalah kasih yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kita harus menjalankannya dengan penuh sukacita. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan ibadah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, semoga firman-Mu dapat menguatkan kami untuk melewati kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa bagi wabah COVID-19 yang pada saat ini melanda negara kami. Kiranya wabah ini cepat berlalu, agar kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk teman-teman kami yang kurang sehat. Kiranya Engkau menguatkan mereka. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat di rumah dan terus jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.